Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Paga TV, jumpa lagi di podcast Paga TV hari ini. Dan hari ini bersama saya Zenita Putri tentunya. Ya, udah gimana kabarnya nih semuanya? Nah, sekarang nih lagi masa-masa liburan sekolah. Siapa nih di sini yang sudah naik kelas atau mungkin sudah beranjak beralih nih pendidikannya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman ibu-ibu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang edukator, seorang guru teladan kita juga, dan beliau juga ingin sharing sama-sama tentang bagaimana sih dunia pendidikan di Malang tentunya, atau mungkin secara general di Indonesia saat ini. Saya ingin memperkenalkan teman-teman dari ibu ini dari SMK Yayasan Pendidikan 17.2 Malang. Ada Ibu Nur Sofiati SPD selaku Kepala Sekolah dari SMK YP. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Wah, luar biasa ya. Ini ibu-ibu luar biasa nih ya. Saya harus hormat, dimana tadi tuh disiplinnya luar biasa gitu. Mungkin karena SMK ya Bu ya, kebiasaan sistem vokasional kan kayak gitu ya, lebih ketat. Betul. Kemudian kedua, nah sekarang ini nih Bu, gimana sih perkembangannya? Mungkin kita mau kulik dulu tentang sekolahnya pastinya dong ya. Sekolah di Yayasan Pendidikan itu sendiri, apakah prodinya apa aja, program apa jurusannya, kemudian mungkin sekarang siswanya perkembangannya seperti apa gitu. Mungkin dari siapa dulu? Baik ya Mbak. Monggo Ibu Dwi. Mungkin di sini saya bisa memberikan gambaran untuk SMK YP 17.2. Sejarahnya dulu ya Mbak. Oh boleh banget. Memang yang dulu sebelum menjadi SMK itu sekolah kami itu SMA Mbak. Mungkin zaman saya masih SMA umum jadinya ya. Zaman saya masih SMA YP 17 itu sudah ada. Kemudian seiring perkembangan waktu tahun 1990 mulai vakum SMA karena juga sekolah negeri juga sudah banyak. Baru di tahun 1995 SMA YP 17 yang semula umum, sekolah umum menjadi kejuruan SMEA. Oh, SMEA dulu. Ya, masih SMEA. Karena waktu itu cuma satu jurusan aja, jurusan akuntansi waktu itu. SMEA benar. Tahun 95 itu sudah berubah menjadi SMEA. Baru kemudian seiring perkembangan zaman berubah lagi. Saya lupa tahunnya tahun berapa itu Mbak. Semua yang sekolah kejuruan berubah menjadi nama sekolah menengah kejuruan. Pokoknya SMEA, STM segala macam kan, ya, betul. Itu semua sekolah kejuruan berubah menjadi SMK. Betul. Jadi seperti itu. Kalau masalah udah di tahun 2000-an itu ya. Iya, sudah tahun 2000-an itu, Mbak. Jadi sebetulnya nama YP 17 itu sudah tidak asing lagi. Betul. Karena juga nggak cuma di Malang aja kan, banyak betul. Mbak. Pusatnya ada di Surabaya, cuman sekolah-sekolah itu ada di Malang, ada di Pare, Diri, kemudian ada di Madiun, ada di Lumajang, ada di Selorjo, ada di Tulungagung. Banyak sekali. Betul. Jadi yayasannya besar sebenarnya ya. Yayasannya cukup besar. Cuman ya di Malang sendiri SMK YP itu ada 2. Oh, ada 2. Yes. Sebelum ada SMEA itu sudah ada STM 17. Oh. Jadi sekitar tahun 92. Tahun 92 itu STM berdiri. Ya, STM 17. Berarti sendiri ya, beda ya sama. Ya, cuman satu yayasan, Mbak. Yayasan. Jadi
yang sekarang berubah nama menjadi SMK YP 17.1 untuk STM-nya. Membedakannya itu. Ya, kalau yang ekonominya yang SEMEA itu kemudian berubah menjadi SMK YP 17.2. Wah, oh gitu. Tapi masih satu yayasan. Iya. Tapi apa kayak domisili apa ya? Tempatnya berbeda ya? Tempatnya berbeda. Yang satu ada di Kecamatan Sukun, yang satu yang YP2 ini ada di Kecamatan Lowokwaru. Oh, makanya mungkin karena saya familiar karena di Sukun kan dekat tempat saya, tempat kerja saya juga gitu ya, Bu. Nah, kemudian di SMK kan tadi ada STM, kemudian SMEA. Terus yang SMEA ini menjadi SMK YP 17.2. Apa aja nih, Bu? Apakah masih tetap akuntansi jurusannya atau ada lagi gitu Di awal memang peminatan itu ada di akuntansi, Mbak. Cuman seiring perkembangan sama ya pihak yayasan itu dirubah menjadi jurusan pemasaran. Ya. Jadi di awal itu cuman SEMEA gitu aja dengan jurusan pemasaran. Kemudian berikutnya ada tambahan TKJ. Oh iya, sekarang banyak sekali ya yang peminatannya ya jaringan. Jadi kalau misalnya jaringan itu. Jadi hardware software juga diajarin ya Ibu ya. Betul. Jadi mengikuti perkembangan zaman berarti ya Ibu ya. Wah, luar biasa sekali. Kalau misalnya dari sistem pendidikannya ada pembedaan nggak dengan mungkin sekolah yang setipe SMK? Karena kan TKJ dan pemasaran itu juga sekarang udah cukup banyak ya. Iya. Mungkin dari dari kurikulumnya langsung. Monggo. Kalau STIPE mungkin tidak, kan dulu TKJ itu sekarang jadi TKJT, telekomunikasi juga gitu. Nah, kalau yang dulu pemasaran sekarang jadi bisnis digital itu. Untuk peminatnya juga menurut saya lebih banyak dari yang kemarin yang gitu. Kalau pembedanya sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau pembedanya, Mbak. Jadi sama saja, hanya memang ada item-item yang kemarin itu juga ditambahkan gitu ya. Jadi yang lebih perkembangan zamannya mengikuti gitu. Wah, jadi memang harus disesuaikan juga ya Bu. Dan mereka nggak mungkin cuma pemasaran aja atau kayak awalnya akuntansi saja, sedangkan betul. Akuntansi kan juga ditunjang dengan bisnis juga segala macam gitu ya. Kalau mau ke Bu Sofi ini, untuk siswanya seperti apa Ibu sekarang? Boleh mungkin di-share nggak apa-apa ya Bu ya? Terima kasih. Gimana ya, siswanya ya mayoritas di kami itu berapa ya, 50% itu anak yang kerja. Jadi banyak yang kerja tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu baru lulus ya, tapi lulus cuman dia itu karena backgroundnya dari ya mungkin background ekonomi, jadi paginya sekolah kemudian siangnya itu bekerja. Malah langsung sesuai dengan bidang yang dia pelajari di sekolah gitu atau berbeda rata-rata? Ya sebenarnya kalau jurusan pemasaran masih match ya. Benar, karena kan semuanya butuh ya. Masih match. Seperti jurusan pemasaran itu dia kadang di kafe atau di mana. Nah itu masih linear dengan semua lini sekarang butuh digital marketing gitu kan ya Ibu ya. Kalau misalnya kelasnya satu sekolah itu satu pro jurusan Ibu ada berapa siswa rata-rata? Ya rata-rata kalau untuk jurusan sekarang ini banyak yang masuk di TKJ ya Mbak. Jadi rata-rata anak-anak cowok itu sekitar ya 15 gitu. Ya lumayan ya Ibu ya. Apalagi kan TKJ itu lumayan banyak peminatnya karena kan sekarang juga eranya dengan adanya sekarang perkembangan kayak coding lah, apalah, robotik gitu ya, elektronika gitu kan ya. Wow. Nah Ibu nanti kalau rata-rata kalau misalnya lulusannya selain pasti kalau SMK rata-rata memang harus disiapkan untuk bekerja ya kan ya. Tapi kan apakah ada siswa-siswa juga yang diarahkan mungkin ke jurusannya apa? Gini kan untuk insight teman-teman juga ternyata anak SMK nggak harus selamanya langsung kerja gitu. Kalau mau lanjut kuliah lagi mungkin kuliah sambil kerja itu kemana pilihannya kan? Biar orang ada ini gambarannya bener. Betul. Jadi kita juga sebelum siswa itu lulus, kita juga sebelumnya sudah yang TKJ ke sini kita ada anak-anak minatnya kemana itu coba kita cari juga. Terus kita ke yang TKJ kemana gitu, pemasaran kemana gitu kita sudah. Jadi ada
sudah kita sekat-sekat ya. Jadi, Apa siswa aja itu Bu? apa Mungkin sih gitu. boleh. Jadi kan mungkin yang mau masuk Kalau sekolah kemarin nih, juga, benar. kalau misalnya kemarin yang PKL-nya di Royal TK misalnya gitu, itu juga ada beberapa siswa kami yang juga akhirnya ditarik di sana. Oh, langsung Jadi bekerja sebelum ya. langsung bekerja. Jadi sebelum mereka lulus pun di sana sudah ditawari gitu. Jadi kita juga memang kita juga ke wali murid juga begitu kita sampaikan. Jadi siswa yang sebelum lulus kita sudah petakan siswa-siswa akan kemana gitu. Kalau misalnya pun ternyata tidak ke sana, kayak seperti siswa kami yang jurusan pemasaran itu dia juga bisa kerja di ini digital. Yang wifi juga ada. Oke, Jadi karena kan ke provider ada, gitu iya, ya. karena di mapel pilihan itu kan ini ya lintas jurusan ya. Jadi benar, siswa itu benar, juga benar. bisa gitu. Wah, sebenarnya luas banget loh. Jadi pemirsa Paga TV ini yang mungkin selama ini masih belum pengetahuannya mungkin masih terbatas. Kita juga kan, saya juga secara personal juga mungkin hanya mengerti SMK itu yang penting vokasional, kejuruan, tapi ternyata nanti luarannya tuh nggak harus bisa di bagian teknik kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak luas banget, dan apalagi sekarang dengan jurusan yang ada di SMK YP itu luas banget, nanti luarannya mau ke sektor apapun Iya, bisa. sektor apapun bisa. Karena kan TKJ pun setiap kantor sekarang butuh kan ya, benar. Jadi kayak saling menunjang tuh antara digital marketing dan juga TKJ gitu kan ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali nih. Nah Ibu, kalau misalnya sekarang di sekolah mungkin ada prestasi yang mungkin bisa di-share biar teman-teman juga semakin mengenal SMK YP, baik itu di akademis maupun non akademis mungkin ya. Mungkin kalau yang tahun-tahun ini masih belum kelihatan Mbak nih, tapi yang sebelum-sebelumnya alumni-alumni itu sudah ada. Nah, contohnya 3 tahun yang lalu ini ada yang menjadi juara 3 lomba lari 100 meter lari. Nah, antar pelajar di Kota Malang. Itu sebetulnya YP 17.2 tidak diperhitungkan sama sekali. Ternyata ada bakat. Ternyata ada bakat. Dengan latihan seadanya ternyata bisa memenangkan di juara 3. Wah, luar biasa ya. Nah, Tapi- itu jadi ditunjangin nggak akademis aja berarti ya. betul. Terus kemudian ada juga yang lomba kori. Nah, itu antar pelajar juga. Itu mungkin yang sudah agak lama. Cuman yang sekarang ini masih belum, Mbak. Masih belum memunculkan bakatnya ada di mana gitu, Karena masih belum. fokusnya mungkin ke akademisnya kali ya, jadi peningkatan akademisnya. Kalau untuk kalau SMK kan sebenarnya kalau saya lihat beberapa SMK gitu yang di Malang, siswanya itu kan sebenarnya lebih sibuk, lebih padat. Ya benar nggak sih pelajarannya ya. Iya. Mungkin daripada anak-anak yang mungkin sekolah umum gitu ya. Jadi SMK tuh lebih padat biasanya, bahkan bisa dibilang sekolahnya tuh lebih panjang sampai sore gitu ya. Apakah masih ada? Tadi kan ada non akademisnya ternyata ada. Apa ada ekstranya juga di sana di sekolah? Sebetulnya untuk ekstra juga kurang. Anak-anak itu begini Mbak, seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Sofi tadi, kan kebanyakan anak-anak itu juga bekerja. Kalau kemudian diberi ekstra hari Sabtu, itu gimana ya? Mengganggu waktunya jadinya kasihan, mending malah lelah ya, capek Iya, ya. mending saya bekerja Bu daripada saya ikut ekstra. Benar. Jadi- Mungkin atau mungkin penunjangnya justru kayak tadi, kayak internship, magang gitu ada ya, PKL ya mungkin ya. Ya, itu memang bagian dari kurikulum ya Bu Farah ya. Jadi dikuatkan di kokulernya juga gitu, anak-anak. Iya, benar, di kokulernya ya. Wah, luar biasa. Ada mungkin kerjasama atau apa yang berhubungan dengan internship mungkin atau beasiswa dan lain-lain nih Bu. Ya, kami bekerja sama dengan ESA Perhotelan. Jadi Hotel pariwisata ya kalau nggak salah. ya, jadi sekolah kami bekerja sama dengan perhotelan. Nanti anak-anak itu ada materi intra. Jadi nanti ketika di pembelajaran itu ada materi pelatihan seperti housekeeping, pokoknya yang berhubungan dengan perhotelan. Service excellent biasanya ya. seperti itu. Pokoknya semua yang Menunjang. perhotelan itu kami nanti mulai semester ini kita bekerja sama, dan ketika anak-anak itu sudah kompeten kurang lebih beberapa kali pelatihan, nanti ada yang mungkin layak bisa casual di tempat hotel. Jadi diarahkan juga ke bidang hospitality ya, di perhotelan gitu ya, di pariwisata juga, mungkin tempat wisata segala macam. Kan juga oleh-oleh kan juga bagian dari industri wisata ya Bu ya.
Oh, jadi ekonomi kreatif, Mbak. bener, ekonomi kreatif betul-betul. Dan memang kan anak SMK tuh bisa kreatif ya Bu ya. Jadi- Apalagi udah biasa. Jadi anak-anak itu nanti tidak hanya mendapatkan ilmu tapi bisa mendapatkan uang saku walaupun sedikit-sedikit dan mendapatkan ilmu untuk dari life skillnya itu. Betul, jadi balance ya Bu ya. Sebenarnya lebih siap kalau saya bilang ya. Kalau SMK itu anak-anaknya tuh lebih siap mentalnya, fisiknya, kemudian juga secara dia soft skillnya tuh sudah matang. Tinggal dia mau milih mau lanjut ya bisa, mau sambil kerja sudah siap ke dunia kerja industri gitu ya. Wah luar biasa sekali nih Bu. Berarti sekarang nih mau yang berikutnya pas tahun ajaran baru ya Bu ya. tahun Itu sudah pembukaan atau sekarang masih atau seperti apa? Ya ini tahun ajaran baru ini bukan. Besok itu kita ada workshop MOU dengan Esa tadi. Jadi MOU juga nanti anak-anak itu manakala dia belum ketika sudah lulus belum dapat pekerjaan bisa nanti ditarik dari situ. Terus nanti ketika anak-anak itu sudah mendapatkan pelatihan berapa bulan kemudian kompeten jadi layak untuk untuk menjadi istilahnya bisa dimakamkan ya. Iya ditempatkan. betul. Tapi enggak sepenuhnya hari Senin sampai Sabtu, mungkin hari Sabtu Minggu atau hari Minggunya aja. Jadi kayak kokulikuler tadi ya mungkin visual, ya. ya. Visual ya. Oh Ya, iya benar. Itu kalau Jadi misalnya visual. sekolahnya tuh dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Kita mulai dari kita mulai dari jam 7 karena kita nggak full day, Mbak. Oh nggak full day, siap. Mulai jam 7 sampai setengah 2 Itu dari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Kalau Sabtunya kita juga masih masuk itu mulai dari jam 7 sampai jam setengah 12 saja. Jadi Kalau pelajaran Kalau fullnya ya Sabtu ya. Kalau di antara dua peminatannya mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin di TKJ itu gambaran mungkin pelajarannya atau mungkin nanti ke arahnya ke apa biar teman-teman kan adik-adik mungkin yang ini lagi kelas 8 gitu ya bayangannya kan mungkin kalau udah kelas 9 udah keterima pastikan ya. Yang mau sudah baru naik kelas 9 nih kan biar ada tahu ternyata di SMK tuh kayak gini loh ya kayak gitu. Mungkin untuk kejuruan. Iya, kejuruan monggo Ibu. Mungkin yang ini Mbak ya, bisnis digital. Kalau bisnis digital itu jadi anak-anak dipersiapkan untuk menjadi seorang pemasar. Terus TKJ juga, kami juga mempersiapkan meskipun kalian tuh jurusan TKJ, tapi paling tidak yang disampaikan sama Mbak tadi public speaking, dia juga harus bisa bagaimana cara memasarkan. Jadi untuk kalau yang bisnis digital tadi, bagaimana menjadi seorang konten kreator, kemudian bagaimana cara membranding, kemudian bagaimana caranya untuk membuat brand dan lain sebagainya. Itu kami lakukan baik materi itu secara teori, kemudian juga langsung diterapkan bagaimana caranya. Oh, langsung praktek Langsung jadi adik-adik praktek. ya. Betul. Karena anak sekarang Mbak kalau di teori aja ngantuk tidur betul. Jadi Soalnya contohnya gitu ya Bu, kalau misalnya kayak gitu pada yang gede-gede kan juga tidur ya gitu ya. terus seperti TKJ juga. TKJ itu kalau saya memperhatikan juga kebetulan saya juga bukan Jurusannya di situ. jurusan TKJ, ada di bisnis digital. Kalau saya perhatikan mereka itu juga kalau disuruh membantu membuat brand atau apa itu juga mereka bisa. Berarti desain juga Iya, bisa ya, Bu? membuat Wah. desain itu juga bisa. Jadi kolaborasi antara TKJ dengan bisnis digital ini saling berkolaborasi. Betul. Jadi sebenarnya saling menunjang ya Iya, jurusan itu betul. gitu ya Bu. Karena pada pembelajaran seperti digital branding itu kan anak harus bisa membuat brand, harus bisa membuat logo. Benar. Sementara di pembelajaran pemasaran atau digital branding itu tidak ada kurang, ya ada. Ada, cuman cuma sepintas kurang maksimal. ya, Kurang kurang maksimal. maksimal. Yang ada di anak TKJ. Nah, anak TKJ di sini kadang membantu di dalam membuat tugas-tugasnya yang ini. Mungkin juga dengan kurikulum sekarang apakah sama kalau di SMK itu kayak ada apa ya? Antar jurusan itu kan kayak ada kalau ketika praktek kayak gitu ya. Kalau dulu P5 atau apa itu kayak buat proyek tapi jadi satu lintas jurusan Iya, tadi lintas mungkin. jurusan. Ada Mbak. Ada ya. Mbak. Wah, Jadi keren apa banget. namanya
saling berkolaborasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pembelajaran sekarang itu satu jurusan dengan jurusan yang lain itu saling menunjang. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Karena kalau ya itu tadi, kalau secara teori anak-anak itu yang disampaikan Bu Sofi tadi sambil bekerja. Kalau sambil bekerja itu kadang sampai sore, sampai malam. Paginya di sekolah itu kalau dikasih materi alamat. Iya benar, sudah capek, lelah, Jadi ngantuk paling tidak mereka diberikan materi, kemudian bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara mempresentasikan. Jadi sampai pada titik mempresentasikan. Jadi ada outputnya gitu ya. Pasti kayak kalau misalnya di anak SMP, SMA kayak bikin market atau apa, ada produknya gitu. Ada mungkin produk yang sudah dihasilkan gitu dari siswa-siswanya, Ibu. Kalau kemarin itu Secara digital maupun secara yang real ya. Kalau digital itu kemarin anak-anak seperti diikutkan Mbak Farah, lomba. Seperti diikutkan lomba membuat logo, bagaimana cara membuat pakai Corel, itu bagaimana, itu semuanya kami ajarkan pada saat ini. Jadi di YP 17.2 itu kalau untuk materi ya tersampaikan dengan baik, tapi sesuai dengan kurikulum ya, betul. 75% itu banyak yang melakukan praktek Langsung jadinya. Dan biasanya kayak gitu kalau kata Bu Sofi kan lebih nyantol ke anak-anak gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya di sekarang dengan perkembangan, dengan banyaknya tadi disampaikan mungkin di beberapa sekolah juga, bahkan juga di YP pun ada 2 ya. Itu seperti apa sih Bu di dunia pendidikan di Malang ini terutama ya? Atau mungkin di Indonesia sistemnya seperti apa yang akhirnya mungkin bisa membawa anak-anak itu semakin membuka matanya. Oh ini loh, sekolah tuh pilihannya banyak sebenarnya gitu loh. Nggak harus di sekolah umum, nggak harus kalau misalnya sekolah di negeri atau apa kayak gitu, Ibu. Monggo Ibu. Ya kalau saya ini ya seandainya anak-anak itu punya kadang itu kan begini, saya memberikan wawasan, saya ini ngajar SMP juga. Jadi ketika saya di kelas 9 itu saya beri wawasan, kamu pingin ke SMA atau SMK? SMK Bu atau SMA. Nah kemudian saya memberikan penjelasan, kalau kamu SMK itu ada pengalaman namanya PKL. Jadi kalau seandainya kamu tidak melanjutkan kuliah itu sudah ada pengalamannya. Jadi basicnya, jadi sudah pengalaman bagaimana caranya ya punya kompetensi sesuai dengan jurusannya. Manakala ketika lulus tidak melanjutkan, dia bisa bekerja. Tapi kalau SMA ya bukan berarti setelah lulus SMA tidak bisa bekerja, bisa. Cuma kalau masalah kesiapan mungkin ya dalam mungkin dari segi pengalaman. Kalau ada PKL tadi ya. Itu bedanya itu. Kalau mungkin SMA kamu tidak punya bekal untuk bekerja, tapi tidak menutup kemungkinan apakah selesai SMA tidak bisa bekerja bisa. Cuma lebih bergantung ke anak. Iya, lebih matang untuk SMK. Nah, tetapi kalau SMA itu kan, kalau menurut saya pribadi SMA itu materinya kan lebih luas. Kalau SMK itu namanya kejuruan, jadi kalau menurut saya fokus sebenarnya, lebih spesifik, lebih fokus dan anaknya bisa ekspertis itu jadinya nanti ya. Maksimal. Nah itu mungkin dari situ aja anak-anak ya. Anak SMP biasanya saya kuatkan seperti itu. Nah kamu sekarang gimana? Kalau kepingin kamu melanjutkan kuliah ya di SMA. Tapi kalau kepingin bekerja ke SMK. Jadi sesuai dengan bakat, minat atau ya sesuai dengan keinginan gitu. Betul banget itu. Saya tambahkan sedikit. Boleh silakan. Jadi mengarah kepada aturan pemerintah yang Pak Jokowi kemarin, ekonomi kreatif itu ya Mbak ya. Jadi memang lebih banyak di dunia pendidikan itu yang berhubungan dengan vokasi, ya berhubungan dengan kegiatan ekonomi kreatif. Jadi paling tidak tiap sekolah itu memiliki brand sendiri-sendiri. Tiap sekolah itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin di YP 17.2 ya istilahnya kami juga masih bisa untuk
bersaing. Betul, gitu. betul. Bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya. Yang lainnya gitu ya, Bu, Nggih. ya. Baik itu dari sarana prasarana maupun dengan hubungan kerja, hubungan industri itu kami juga sudah ada beberapa beberapa kerjasama. kerjasama. Lagi ini saya ambil contohnya, kami juga bekerja sama dengan perusahaan 5 Inti Sinergi Oh, siap. Jakarta, kalau nggak salah. Inti sinergi ya. Ya, 5 Inti Sinergi ini pernah langsung ke sekolah, jadi mereka langsung mencari talent. Diambil beberapa, kemudian siswa kami 2-3 anak itu langsung begitu lulus langsung diambil. Terima. Kayak sekarang juga sistemnya dari perusahaan yang jarang yang open recruitment atau Iya, kayak ikut betul. job fair. Sekarang itu bahkan di kampus pun juga lebih banyak langsung kayak nge-grab langsung ke ya itu, jadi dilihat nih ke potensi dari masing-masing Iya, sekolah, betul. dari kampus gitu. Iya, Jadi betul. mereka udah males nyeleksi lagi. Silakan kalau sudah itu udah terbukti udah qualified-nya juga Iya. ada kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang dengan anak SMK ya memang lebih siap jadinya gitu ya Bu ya. Wah, luar biasa sebenarnya apa ya, menjadi salah satu pilihan juga buat pemirsa Paga TV. Mungkin juga baik buat orang tua atau buat siswa, bahwa sebenarnya semua pilihan tuh sama gitu, sama Ya. punya peluang yang sama, potensi yang sama, tidak ada pembedaan. Tinggal bagaimana si siswanya atau anaknya ini Siswanya, sendiri ya, mereka maunya ke arah mana. Lebih baik seperti itu kan, yang disukain gitu ya biasanya ya. Nah ya betul. Nah mungkin mau untuk yang sekarang lagi dibuka nih untuk SPMB-nya itu untuk umum apa hanya untuk kelas kerjasama atau seperti apa Ibu? Umum saja Mbak. Iya. Umum. Jadi kita Dari kapan sampai kapannya ada mungkin? Kita- Bisa sambil Oh, iya. di-share, mulai mungkin ada yang mencari. mulai dari Mei kemarin kami sudah buka untuk saat ini. Jadi mulai persyaratannya sama seperti yang sebelumnya, mengisi formulir, tentu saja sudah lulus, ada SKR, SKL ya, betul. kemudian KK, KTP itu seperti itu. Jadi untuk kalau Online atau ada- langsung ke sekolah? bisa online, bisa offline, bisa langsung ke sekolah. Kita juga banyak beberapa ini yang offline juga langsung ke sekolah. Gitu. Mungkin karena sebelumnya kan kita juga presentasi ke beberapa sekolah. Gitu. Jadi ada yang beberapa siswa itu yang main aja dulu gitu. Kita biasanya gitu. Kayak Emang- trial dulu lah ya. Main aja dulu ke sekolah, lihat-lihat sekolahnya, ini kenalan sama guru-gurunya gitu. Jadi mereka beberapa ada langsung datang gitu ke sekolah. Wah, mungkin kalau misalnya mau cari info nih, ada mungkin bisa di-share sosial medianya atau websitenya mungkin Ibu yang bisa diinfokan. Kita ada IG juga, SMKYP 17.2 MLG MLG. itu. Kemudian di blognya juga kita ada sama SMKYP 17.2 17.2 MLG. MLG. Nah, boleh tuh nanti yang mau cari info gitu ya, mumpung sekarang lagi nyari sekolah, mungkin masih ada yang nyari sekolah atau yang lagi kelas 9 buat ya paling enggak biar tahu dulu seperti apa gitu. Jadi punya gambaran tuh lebih banyak lagi ya Bu ya, preferensinya lebih banyak lagi gitu ya. Terakhir sebelum kita menutup, mungkin dari Bu Farah, Bu Sofi maupun Bu Sulis ada apa ya, harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan baik itu bagi siswa di sekolahnya, mungkin untuk pemirsa juga buat masyarakat umum gitu. Monggo silakan satu-satu, nggak apa-apa, gantian. Harapan saya memang kedepannya sekolah kami bisa lebih maju, insya Allah, karena kita juga bekerja sama dengan beberapa industri. Jadi insya Allah semoga lebih maju. Kemudian juga untuk wali murid khususnya, ayo ke sekolah kami. 2 jurusan itu kita sangat fokuskan. Jadi jangan di sekolah itu cuma 2 jurusan atau apalah gitu. Kita benar-benar fokuskan 2 jurusan itu. Jadi insya Allah kita bisa dengan siswa, dengan guru itu bisa membangun siswa yang lebih baik, berkarakter, tumbuh bersama. Yang pasti siswa tidak akan kami biarkan tumbuh sendirian. Benar. Gitu. Jadi Selalu didampingi selalu, sampai dia lulus, sampai nanti lulus. kemana gitu Betul, ya Bu betul, ya. gitu. Jadi kita akan support sekali anak-anak. Gitu. Jadi saya rasa yang paling utama sekolah itu kan seperti itu ya Mbak. Kita tidak cuma teori dan segala Benar. macamnya. Tentu ada banyak hal. Cuma yang paling utama menurut saya pendampingan dari guru. Benar. Dan insya Allah kami
cukup ini ya untuk itu, insya Allah Masya untuk Allah, anak-anak. keren Ya. banget loh ya, didampingi sampai benar-benar anak-anak itu nanti luarannya mau jadi apa, Ya, seperti betul, apa betul. gitu. Dari dari Bu Sofi, monggo. Terima kasih. Mungkin dari saya, di sekolah kami tidak hanya belajar saja, harapan kami anak-anak bisa mendapatkan uang saku. Jadi tidak hanya sekedar belajar teori atau pelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional, tetapi anak-anak juga diberi life skills tadi seperti perhotelan, yang mana nanti ketika anak-anak kompeten, insya Allah dalam beberapa kali pelatihan sudah kompeten, kemudian ada undang casual itu tadi, sehingga anak-anak tidak hanya sekolah mendapatkan ilmu, juga mendapatkan ya uang saku. Betul. Jadi bersekolah tapi sambil menghasilkan, dapat ilmu, terus langsung praktek juga, dapat pengalaman gitu ya Ibu, ya luar Ya, biasa sekali. karena di sekolah kami pun juga ada labnya untuk perhotelan. Jadi kita sediakan satu satu kelas yang mana di situ alat untuk praktek housekeeping dan sebagainya yang sesuai dengan life skill perhotelan itu. Nanti setelah dia beberapa kali praktek, kemudian bisa casual di tempat lain. Betul, betul. Apakah nanti ada kedepannya memungkinkan ada jurusan tersendiri yang mungkin perhotelan kayak gitu? Ya Oh insya ya, Allah. insya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan amin. Monggo Ibu Sulis. Iya, baik Mbak. Saya berharap di sini untuk kedepannya SMK YP 172 itu lulusannya lebih berkompeten, kemudian juga lulusan yang dihasilkan itu bisa bekerja, bisa kuliah juga. Jadi untuk Bapak Ibu wali murid, monggo dititipkan putra putrinya ke SMK YP 172. Untuk pembiayaan nanti langsung bisa informasi ke sekolah kami. Wah, luar biasa. Beasiswa Wah, juga ada ya untuk itu. Iya. Siap. Oh, peluangnya banyak sekali loh pemirsa Paga TV. Jadi sekarang untuk urusan sekolah istilahnya semua tuh punya peluang yang sama, tergantung gimana anaknya. Apalagi kalau memang orang tua dengan anak, mungkin sekarang malah ke anaknya aku pengen abis ini kerja aja gitu dan siap mandiri gitu. Dengan pilihan SMK tuh sudah pilihan yang tepat, dan monggo silakan yang mau mengenal dulu dengan SMK YP 172, nanti bisa kulik-kulik, bisa stalking Instagramnya gitu. Jadi nanti bisa sambil sapa juga ke sekolah gitu ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, luar biasa insight-nya, informasinya bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Amin, gitu ya insya ibu Allah. ya, luar Insya biasa. Allah, Mudah-mudahan insya Allah. sukses lancar semuanya, siswa-siswanya juga Amin. sukses semuanya. Terima kasih Amin. banyak. Terima kasih. banyak sudah memperkenalkan sekolah kami. Sama-sama. Istilahnya mendunia lah, mendunia Amin. Indonesia. Nasional, mendunia harus dong, harus Iya, sampai sini iya. mendunia. Kalau Siswa-siswanya di juga. YouTube gitu kan yang Semua melihat bisa kan, lihat, iya, benar. makanya. Ya mungkin saya Kami ada terima tambahan. kasih Pak, terima kasih banyak. Boleh Sudah Ibu, diberi silakan Bu kesempatan. Sofi. Sama-sama Ibu. Bu Sofi monggo Sudah, silakan. ya, sudah. Ini mungkin salah satu kebanggaan dari salah satu wali kota Malang itu juga lulusan SMA. Dulu masih SMA itu ya. SMA 17 itu Bapak Anton. Bapak Anton itu adalah salah satu alumnus dari SMA. Dulu belum SMK, belum SMEA. Pada saat itu dia sekolah di SMA YP 17. Betul. Wah, salah satu sudah jadi nih, sudah salah satu public tokoh ya, tokoh pemimpin di Malang berarti Bu ya. Ya. Iya. Jadi ya teman-teman bisa sebagai kita sekolah supaya balik lagi ya, dimanapun kita menuntut ilmu, menimba ilmu, selama kita benar-benar fokus, selama kita benar-benar bisa menjalaninya sesuai dengan pilihan kita, insya Allah semuanya juga punya sukses yang sama. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu, luar biasa. Terima kasih juga pemirsa Paga TV. Kita ketemu lagi mungkin di podcast berikutnya. Bisa ketemu lagi sama teman-teman dari juga SMK YP, mungkin siswa-siswanya bisa main-main ke Paga TV juga, kita ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Saya mungkin juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ibu pemirsa. Saya pamit dari Kurnia Putri, ketemu lagi di Paga TV podcast berikutnya. Paga TV pancen api nggak hati komen. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.